Saya beserta rombongan mendoakan agar Pak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden RI di 2024. Qabul ya Rob, qabul ya Rob. Agar Bapak Anies menjadi Presiden di 2024 ya Rob. Qabul ya Rob, qabul ya Rob, qabul ya Rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Pak Anies adalah salah seorang tokoh yang diunggulkan untuk bisa maju di Pilpres 2024. Dan Pak Anies punya elektabilitas yang cukup tinggi teman-teman, masuk dalam 3 besar. Di samping ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Di situ ada Pak Anies Baswedan. Dan di berbagai lembaga survei juga begitu. Nama Pak Anies terus meroket elektabilitasnya. Kemudian teman-teman, ada juga yang bertanyakan, ketika nanti Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, apakah elektabilitas Pak Anies akan tetap naik, tetap moncer? Karena Pak Anies sudah tidak menjabat Gubernur di bulan Oktober 2022 nanti. Ini yang dipertanyakan oleh pengamat politik teman-teman. Namun demikian teman-teman, Pak Anies Baswedan namanya terus berkibar bahwa gelombang dukungan kepada Pak Anies Baswedan ini semakin besar sampai hari ini. Buktinya beberapa daerah mendeklarasikan Pak Anies Presiden. Dan bahkan teman-teman, kalau kita lihat pada hari ini teman-teman, semua umat muslim memperingati Hari Raya Idul Adha, dan juga sebagian warga muslim menunaikan ibadah haji. Dan yang menjadi unik teman-teman, ada salah seorang jamaah yang mendoakan Pak Anies Baswedan pada waktu jamaah ini berada di Makkah, mendoakan Pak Anies untuk menjadi presiden. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan Ka'bah yang pagi cerah ini, saya beserta rombongan mendoakan agar Pak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden RI di 2024. Qabul ya Rob, qabul ya Rob. Agar Bapak Anies menjadi Presiden di 2024 ya Rob. Qabul ya Rob, qabul ya Rob, qabul ya Rob. Qabul, hasil maksud ya Allah, hasil maksud ya Allah. Amin, 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 amin. Qabul, wa balligh maqasidana ya Rob, wa balligh maqasidana ya Rob. Amin, qabul. Nah itu teman-teman, satu video di mana ada jamaah yang mendoakan Pak Anies Baswedan dari Makkah Al-Mukarramah untuk menjadi presiden di 2024. Ini sesuatu yang luar biasa. Dukungan para jamaah yang ada di Makkah ini juga mendoakan Pak Anies karena doa yang dipanjatkan oleh para jamaah yang sedang berhaji ini insya Allah bisa terkabul. Nah ini teman-teman yang saya maksud, gelombang masyarakat yang berbondong-bondong untuk mendukung Pak Anies di 2024. Namun demikian, masih juga ada pengamat yang mempertanyakan apakah elektabilitas Pak Anies akan naik di 2024 karena pada Oktober 2022 Pak Anies sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah teman-teman, terkait itu semua, ini ada berita dari fajar.co.id. Anies jadi harapan kekuatan di luar istana, gelombangnya ditunggangi 3 partai ini. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan berakhir pada Oktober 2022. Hal itu tentunya mempengaruhi eksistensi Anies yang digadang-gadang akan maju menjadi calon presiden atau capres di pemilihan presiden Pilpres 2024. Terkait perkara itu, Refli Harun menanggapinya melalui video di akun YouTube pribadi. Refli Harun menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki tantangan terberat usai lengser dari jabatannya menuju Pilpres 2024, termasuk dalam hal elektabilitas. Jadi ini sebuah pengamatan yang dilakukan oleh Refli Harun bahwa ini menjadi tantangan terbesar Pak Anies Baswedan untuk bisa menaikkan elektabilitas pasca Pak Anies tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Sekali lagi teman-teman, ini pendapat dari Refli Harun. Refli Harun menyebutkan bahwa jika elektabilitas Anies Baswedan menurun, setidaknya ada Partai Nasdem yang siap menampung untuk usung Anies ke Pilpres 2024 meski tidak ada jaminannya. Kalau mengecil akan ditinggalkan partai politik, tetapi kalau besar maka partai politik akan mengambilnya. Ya, minimal Nasdem sudah bau-bauinnya walaupun nggak ada jaminan, ujar Refli Harun. Selain itu, Partai Nasdem juga memiliki kekuatan besar untuk menggait Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Demokrat. Oke teman-teman, ini menarik karena kemarin juga kita melihat Partai Nasdem ini menjalin komunikasi yang intens dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga kepada Partai Demokrat. Dimana kalau kita lihat kemarin, Pak SBY ini juga berkunjung ke Partai Nasdem bertemu Surya Paloh, juga AHY berkunjung ke Surya Paloh juga. Jadi komunikasinya cukup cair dan cukup baik, sehingga memungkinkan dua partai ini bisa berkoalisi untuk mengusung calon presiden. Demikian juga dengan PKS. Kalau kita melihat PKS ini ada perkembangan yang cukup baik, bahwa kemarin ketika bertemu dengan Pak Anies Baswedan dalam sebuah acara, ini Pak Anies Baswedan dielu-elukan, diteriaki Anies Presiden, Anies Presiden. Ini artinya bahwa kader PKS sebenarnya banyak mendukung Pak Anies untuk di 2024 dibanding dengan calon presiden lainnya. Oke, kita teruskan. Tapi kalau dilihat Nasdem, wah ini kok semakin besar gelombangnya. Maka Nasdem tinggal menunggangi gelombang tersebut bersama PKS dan Demokrat, ucap Refli Harun. Refli Harun mengatakan bahwa hal itu menjadi tantangan bagi Anies Baswedan. Namun di balik tantangan itu justru Anies Baswedan memiliki kelebihan di posisinya yang tidak terikat dengan partai politik manapun. Jadi memang Pak Anies itu tidak punya ikatan dengan partai politik karena bukan kader partai politik. Ini tantangan bagi Anies, cuma kelebihan Anies adalah dia harapan bagi kekuatan di luar istana, ungkap Refli Harun. Lanjutnya, Refli Harun menuturkan bahwa lantaran Anies Baswedan dijadikan harapan, akan ada gelombang yang melihat dirinya terlebih dahulu untuk memberikan dukungan, dengan syarat elektabilitasnya Anies itu melonjak atau menurun drastis. Karena dia harapan, maka akan ada gelombang yang akan mendukung dia. Gelombang yang mendukung dia adalah tetap besar, bertambah besar, atau mengecil, pungkas Refli Harun. Itu teman-teman, analisa dari Refli Harun pasca Pak Anies nanti itu tidak menjadi gubernur DKI Jakarta. Ada dua kemungkinan, gelombangnya akan membesar atau gelombangnya akan mengecil. Karena Pak Anies tentu tidak bisa melakukan kegiatan besar seperti pada waktu Pak Anies ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tetapi walaupun demikian, Pak Anies tetaplah Pak Anies yang punya kemampuan manajerial, kemampuan untuk melakukan diskusi, komunikasi dengan yang lain. Dan saya pikir Pak Anies tetap punya panggung walaupun Pak Anies tidak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena Pak Anies sebagai seorang akademisi, Pak Anies dulu pernah menjadi rektor, pernah menjadi dosen. Tentunya banyak perguruan tinggi ini yang membutuhkan Pak Anies Baswedan untuk sebagai penceramah atau memberikan pengajaran kepada mahasiswanya, atau di tempat-tempat lembaga keagamaan. Karena Pak Anies ini juga seorang muslim, bisa jadi Pak Anies diundang di berbagai tempat. Dan ini sebenarnya malah menjadi peluang Pak Anies untuk bisa mendekati kepada masyarakat, mendekati kepada rakyat. Jadi kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, ternyata Pak Anies punya kemampuan, kecakapan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Dan inilah yang bisa digunakan Pak Anies untuk mendekati para relawan di berbagai daerah. Karena relawan berbagai daerah itu juga mengharapkan Pak Anies untuk datang. Dan Pak Anies bisa datang kalau Pak Anies ini tidak punya tanggungan sebagai gubernur. Kalau menjadi gubernur kemudian mendatangi relawan, ini kan sensitif teman-teman. Karena kinerja Pak Anies bukan mengkoordinasi untuk Pilpres, tapi tugas Pak Anies adalah menjalankan tugas sebagai gubernur. Jadi kalau beliau tidak menjadi gubernur malah lebih nyaman, lebih enak, dan punya waktu banyak untuk mendekati
kepada masyarakat untuk menyapa masyarakat. Karena kemarin teman-teman ada hal yang berbeda ketika Megawati memberikan tugas kepada Puan Maharani untuk berkeliling Indonesia untuk mendekati rakyat. Jadi ini kan menjadi aneh menurut saya. Bagaimana bisa Megawati ini menyuruh kepada Puan Maharani, sementara Puan Maharani ini sebagai ketua DPR, Puan Maharani sebagai pejabat negara, kemudian diminta untuk Megawati berkeliling Indonesia, artinya turun ke bawah untuk mendekati kepada rakyat. Padahal sisi lain Puan Maharani sebagai pejabat negara yang mestinya beliau bertugas sebagai seorang pejabat negara, bukan sebagai pengurus partai politik. Ini yang mesti dibedakan teman-teman. Jadi jangan menggunakan kesempatan waktu sebagai seorang ketua DPR RI kemudian menjalankan tugas-tugas di luar tugas sebagai ketua DPR RI. Mestinya kalau seperti itu harusnya cuti teman-teman, agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkunjung ke berbagai daerah. Karena kemarin memang ditugasi Megawati untuk berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, itu teman-teman yang saya pikir harus dibedakan. Tugas kenegaraan dan tugas partai politik itu memang berbeda. Jadi kalau menjalankan tugas partai politik sebaiknya ya harus mengajukan cuti. Posisinya bukan menjadi ketua DPR RI, itu saya pikir lebih baik. Jadi agar terhindar dari hal-hal menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait pandangan Refly Harun mengenai Pak Anies Baswedan, apakah masih punya elektabilitas tinggi setelah Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian sisi lain kita melihat gelombang dukungan kepada Pak Anies Baswedan ini semakin besar karena di berbagai daerah juga mendeklarasikan Anies Presiden. Dan yang menariknya teman-teman, ada salah seorang jamaah haji tahun ini teman-teman mendoakan Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden di 2024, didoakan dari Makkah Al-Mukarramah. Hasil maksud ya Allah, hasil maksud ya Allah. Amin 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 amin. Qabul wa balligh maqasidana ya Rabb, wa balligh maqasidana ya Rabb. Amin, qabul. Itu teman-teman yang bisa kita bahas. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.